Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan sore hari ini, atas ridho, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini, tempat yang mulia, Masjid Nurul Ikhwah, Ahabul Biladi ilallah, Masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu negeri adalah masjid-masjidnya. Berkumpul dalam majelis di mana kita saling berwasiat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, dalam kasih sayang. Majelis ilmu, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Maka moga-moga berkumpulnya kita pada kesempatan sore hari ini bisa membawa banyak barokah manfaat bagi kita di dunia wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi juga kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari panitia, insya Allah nanti sekitar jam 5:30 atau kurang berapa nanti ya. Ini soalnya jamnya dua-duanya ini lain. Nanti ada yang masih kode ya. Kalau ini nanti ada tanya jawab enggak? Ya. Kalau ada tanya jawab nanti kasih kode. Jadi setengah kurang seperempat jam untuk tanya jawab. Tanya jawab. Jadi setengah 6 selesai. Setengah 6 selesai ya. Persiapan untuk buka keluarga. Iya. Pada kesempatan terdahulu kita bahas sejarah sholat ya. Insya Allah sekarang kita bahas kemuliaan bulan Ramadan. Ini kami sudah kirim slide materinya. Nanti bisa minta Kamil. Kita di-share di grup WA ya mereka. Jadi ngaji sekarang tuh begini modelnya. Ya, jadi ada oleh-oleh. Ya, ada oleh-oleh materi. Tidak ngelantur ke sana kemari. Dan kami pun sebenarnya buat seperti ini biar kami ini tidak ngelantur. Ya, karena godaan untuk bicara kalau itu besar. Ya, sekaligus nanti jika memang tidak selesai, gampang dilanjutkan kapan-kapan. Dilanjutkan tidak harus oleh kami, ini juga oleh yang lain. Ya. Dan nanti umpama mau dipakai tidak apa-apa. Ya, materi ini mau dipakai tidak apa-apa. Misalnya ibu ada pengajian, dilala kok punyainya belum datang atau ada halangan, ya, maka silakan dipakai, dilanjutkan. Tidak usah ini tak bagian taruhnya dihapus nanti tidak apa-apa. Ya. Tidak usah kirim-kirim sarung atau masuk ke rumah kami tidak apa-apa. Ini sah diijazahkan. Ya, insyaallah itu judulnya kemuliaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prinsipnya begini, kenapa kita perlu memahami kemuliaan bulan Ramadan? Karena biasanya kita akan mampu memberikan penghormatan, pensikapan yang layak kepada sesuatu, apapun itu bentuknya, apabila kita mengetahui tentang kemuliaan, keunggulan, kehebatan dari yang disandangnya. Ambil contoh begini. Kita ini kadang-kadang itu kurang mampu memberikan penghormatan atau persikapan yang layak kepada orang tua. Ya, kita biasanya begitu. Mereka punya urusan, kita agak males ogah-ogahan untuk bantu umpamanya. Mereka manggil, kita agak agak abai.
bos atau pimpinan umpamanya ya. Padahal kalau saja kita tahu tentang kemuliaan orang tua itu oleh Nabi disebut-sebut sebagai pintu surga. Pintu surga. Jadi kalau pengen masuk surga itu cara gampangnya itu ngurusi orang tua itu pintu surga. Bukan sekedar pintu surga biasa, pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau satu bangunan itu ada beberapa pintu, biasanya yang di tengah itu yang paling besar. Ya, kayak Masjid Agung itu di depan itu punya beberapa pintu, yang paling besar itu yang di tengah. Jadi orang tua itu pintu surga paling tengah. Ya, biasanya kalau pintunya besar ada di tengah, kita itu gampang masuknya. Tidak usah tidak usah desak-desakan. Kenapa? Pintunya lebar, paling tengah. Nah, orang tua itu statusnya pintu surga paling tengah. Ya, ada orang-orang itu mencari surga itu kesana kemari. Ada di antara mereka yang ke Mekah. Kenapa? Karena haji mabrur itu laisa lahu jaza illa jannah. Kan gitu. Ya, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Kepengen mencari surga sampai ke Mekah, ke Timur Tengah. Ada yang mencari surga itu sampai jihad fisabilillah. Padahal di rumah itu ada pintu surga. Ya, di rumah itu ada pintu surga. Pintu surganya enggak baik-baik, paling tengah, paling gampang. Tapi biasanya kalau satu amalan kok pahalanya besar, biasanya amalannya itu gampang apa sulit? Biasanya sulit. Jadi ada amalan kok pahalanya besar, itu biasanya amalannya itu sulit. Ya. Ada pekerjaan kok gajinya besar, biasanya pekerjaan itu sulit. Ya, kecuali yang kemarin-kemarin afiliator itu ya, ungkang-ungkang dapat uang. Afiliator yang dipilih apa murah bagi yang murah banget gitu ya. Nah, jadi kenapa kemudian kita perlu memahami kemuliaan bulan Ramadan supaya sekali lagi kita bisa memberikan pensikapan, penghormatan yang layak sesuai dengan keagungan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Ini diantara urgensinya, diantara kepentingannya. Ya, ini sama persis sebagaimana kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bicara dan beramal. Jadi sebelum kita ngomong itu kita harus tahu ilmunya. Ilmu yang sesuatu yang akan diomongkan kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita beramal juga demikian. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan ini terjadi pada apa saja. Mau utang itu harus tahu ilmunya supaya utang ini berpahala. Mau ngutangi juga begitu. Mau jual beli harus tahu ilmunya. Ya, jadi urusan begini bukan cuma urusan ibadah. Apa saja itu harus tahu ilmunya. Bahkan ibaratnya kalau mau kalau pasul ya, bukan pasul ya. Kadang-kadang kita sering ketemu pemilu ya, harus tahu caranya supaya sah. Kan kadang-kadang ada yang rusak gitu ya, hasilnya rusak. Ya coblosannya rusak. Jadi harus tahu ilmunya supaya nanti surat suaranya itu sah. Meskipun kelihatan sederhana coblos begitu saja ya. Tapi kadang-kadang itu surat suara rusak, ya surat tidak dihitung dan lain-lain. Nah, ini tentang mukadimah kenapa kemudian kita perlu memahami kemuliaan bulan Ramadan. Kita bahas yang pertama kedudukan bulan Ramadan sebagai syahrul mubarak, sebagai bulan yang diberkahi, bulan penuh berkah kita sering mendengar ya. Syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu disebut-sebut sebagai syahrul mubarak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurullah yang dirahmati Allah. Para ulama menjelaskan yang disebut dengan barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sesuatu kalau mengandung barokah maka akan bertambah kebaikannya, akan bertambah manfaatnya, akan bertambah pahalanya. Apa semua itu akan bertambah sesuatu kalau mengandung kebaikan. Tapi kalau tidak mengandung kebaikan maka tidak bertambah, ya pahalanya, manfaatnya itu tidak bertambah, ya bahkan kadang-kadang itu malah akan menghancurkan, ya jadi sesuatu kalau mengandung barokah itu seperti itu akan bertambah manfaatnya, pahalanya, kebaikannya. Nah, barokah namanya barokah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang harus diminta dulu. Kadang-kadang harus diminta dulu baru diberikan barokah. Ambil contoh misalnya kita kalau mau makan, doanya Allahumma
Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mohon keberkahan atas makanan yang mau kita konsumsi. Kan begitu? Ya. Ya, kemarin kita masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian misalnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah ketika Rasulullah sampai sana itu penuh virus, sedang ada wabah. Ya, sedang ada wabah. Sampai-sampai dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, airnya ini warnanya keruh. Jadi ada air mengalir itu warnanya keruh. Begitu banyak kuman penyakit. Ya, namanya mungkin corona atau apa nggak tahu. Di waktu itu Madinah begitu. Kemudian oleh Nabi didoakan supaya virus penyakit ini dipindahkan ke tempat lain. Ya. Kemudian setelah itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkailah buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berikan keberkahan kepada kota kami. Wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddana. Sampai sok dan mud saja ukuran timbangan. Ya, ukuran timbangan itu dimintakan keberkahan. Jadi kita mestinya itu sering doa-doa seperti ini. Ya, cuma biasanya doa-doa begini itu nunggu malam 17 Agustus. Ya Allah berilah keberkahan kepada sawah dan ladang kami, kepada kilang kami, kepada sekolah kami, kepada pasar kami, kan begitu. Ini doa-doa begini biasanya tunggu 17 Agustus. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, kadang-kadang ada yang harus diminta. Ya, maka kita minta keberkahan atas ilmu yang kita miliki. Kita ini sudah bertahun-tahun sering ngaji kemana-mana, kan pasti punya ilmu. Ini ilmunya barokah atau tidak? Ya, boleh jadi ilmunya tidak barokah. Ya, yang lain-lain tidak mendapatkan manfaat. Ya, bermanfaat untuk dirinya sendiri ya, kadang juga tidak. Apalagi pada orang lain. Ambil contoh ini koreksi buat kita semua. Kita ini sering ya dari kecil belajar alif ba turutan, iqro'ati, apapun namanya ya. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa baca Quran. Tapi ternyata setelah bisa jarang ilmu ini dipakai. Nah, ini namanya ilmunya kurang barokah begitu. Ya, jadi jarang dipakai buat baca Quran nunggu Ramadan atau nunggu ada yang mati. Jadi kadang-kadang seperti padahal kan tiap hari ya begitu dipakai ini sudah kita dapatkan ilmunya jarang dipakai. Padahal mestinya ilmunya sudah kita dapat terus kemudian kita pakai tiap hari ya supaya dengan itu kita dapat pahala atas ilmu itu ya. Kemudian ada hartanya barokah, terus kemudian ada keturunannya barokah. Orang-orang yang keturunannya barokah ya, anak-anaknya ini meskipun pakaiannya sederhana, meskipun makanannya sederhana, di dalam mereka sehat, mereka pintar, mereka jadi anak yang soleh. Ini namanya anak yang mendapatkan keberkahan dari keturunan begitu. Dan banyak hal yang lain. Tetapi di luar itu Allah Subhanahu wa taala ya dengan iradahnya, dengan kehendaknya memberikan barokah kepada banyak hal. Ada di antaranya diberikan barokah kepada makhluk. Malaikat itu makhluk yang diberkahi. Kemana saja malaikat berada, ya maka mereka itu membawa rahmat Allah. Makanya kita berupaya bagaimana caranya supaya malaikat senang bertamu ke rumah kita. Ya, jadi mereka tidak, kan kadang ada rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Ya, misalnya ada anjingnya kan gitu ya. Jadi malaikat nggak mau masuk gitu kan, atau ada yang lain-lain. Pokoknya ada rumah-rumah yang tidak mau dimasuki malaikat. Nah kita berupaya bagaimana malaikat ini senang bertamu ke rumah kita dan ditamui malaikat tuh senang ya. Tidak usah menyediakan piring dan gelas. Makanya kalau ada kumpulan-kumpulan kok tidak ada suara piring, tidak ada suara gelas, biasanya ini kita lagi malaikatan. Ya, jadi kita lagi malaikatan. Jadi nggak ada piring, nggak ada gelas, kita ini lagi malaikatan. Kenapa? Malaikat itu tidak duduk piring sama gelas, gitu ya. Jadi malaikat diberkahi ya. Bagaimana caranya itu sering masuk ke rumah kita, ya. Karena kita kalau didatangi pimpinan, didatangi kiai, bertamu ke rumah kita saja itu suatu kebanggaan. Apalagi kok didatangi malaikat. Ya celakanya kalau yang datang itu malaikat maut. Tamu malaikat maut. Ya malaikat maut itu sering bertamu apa tidak? Itu kadang-kadang bertamu. Ya bertamu. Ya misalnya kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam pulang-pulang ke rumah ada makhluk di dalam rumah padahal rumah terkunci. Ya
ya, rumah berkunci. Ya, ini siapa? Pencuri atau apa pikirannya kan begitu. Dan Nabi Musa ini temperamental, maka ketika ada orang tidak dikenal berada dalam rumah langsung dipukul. Begitu kerasnya pukulan sampai matanya copot. Ini hadis ada hadisnya. Ya ternyata ini malaikat maut. Pertama kemudian lapor kepada Allah. Ini hadis qudsi ya. Silakan dicek hadisnya nanti. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian dipasang lagi ya. Ini karena malaikat ini belum saatnya nyabut nyawanya Musa ya. Kalau siapa yang berani ketemu malaikat maut, gitu ya, berani melawan malaikat maut. Tapi hadis ini juga menunjukkan betapa kuatnya memang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu kuat sekali ya. Sampai malaikat maut dipukul aja matanya bisa copot ya. Ada dalam kisah surat Al-Qasas ya. Nabi Musa itu melihat ada dua orang, satu prajurit Kipti Mesir, satu Bani Israel, terus kemudian bela salah satu dipukul prajurit Kipti langsung mati. Jadi tangan kanan kuburan, ya. Tangan kiri rumah sakit, saking kuatnya. Ini contoh sederhana. Kembali ke persoalan, malaikat makhluk yang diberkahi. Kita berupaya bagaimana malaikat ini sering bisa bertamu ke rumah kita. Bukan hanya ke masjid. Kalau masjid ini baitul malaikat, ya, rumahnya para malaikat. Ya. Kemudian yang kedua nabi itu sosok yang diberkahi. Nabi dan Rasul sosok yang diberkahi. Pada kasusnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil, beliau kan bareng dengan pamannya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu punya anak-anak. Ada misalnya Ja'far, ada misalnya Ali, masih kecil. Kalau beliau itu makan bareng, anak-anaknya disuruh makan bareng kepungan kalau istilah kita, dia makan bareng-bareng gitu kan ya. Kalau ada Muhammad keponakannya ikut makan, maka makanan belum habis mereka sudah pada kenyang. Tapi kalau Nabi Muhammad keponakannya yang masih kecil itu tidak ada di situ, makanan sudah habis mereka masih pada lapar. Ini contoh sederhana bahwa para nabi rasul bahkan ketika mereka masih kecil pun mereka itu bawa barokah. Apalagi ketika sudah jadi nabi. Nah, para ulama membedakan kalau belum jadi nabi namanya tidak khas, kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Kita kenal mukjizatnya nabi misalnya ketika apa? Ketika perang Ahzab. Ketika perang Ahzab, Nabi bangun parit, ya, bangun parit beberapa hari tidak makan, perutnya diganjal 3 batu. Terus kemudian apa? Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi pulang ke rumah. Ada ini enggak? Ada makanan enggak? Ada, itu kambing disembelih. Kambing kecil saja disembelih, terus kemudian dimasak. Ini khusus buat Nabi saja, waktu masih hidup porsinya. Kemudian datang kepada Nabi, ya Nabi, ini istri saya buatkan makanan, yuk kita makan. Soalnya Jabir melihat Nabi itu perutnya diganjal sampai 3 batu, berarti 3 hari nggak makan. Oh begitu ya, iya siap. Begini, bilang ke istrimu supaya makanannya itu tetap berada dalam panci, dalam kuali, dalam wajan, jangan diapa-apakan. Nanti pokoknya saya datang dulu ke sana. Terus kemudian ini semua yang kerigan di sini, kerigan apa kerja bakti ikut semua. Nah, Jabir ini bingung, aduh, ini makanan paling-paling cukup cuma buat 5 orang itu ya. Seperti kita kalau mau hajatan, mau kondangan ya, paling-paling tamu kita 50 orang, ternyata karena kita biasa aman-aman serawung yang datang banyak banget kan kita bingung. Kira-kira seperti itu yang terjadi pada Jabir bin Abdullah. Kemudian setelah itu apa coba? Lalu Nabi datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah, makanan diudah-udah didoakan, kemudian diludahi. Ya, jadi diludahi. Ludah Nabi itu penuh barokah. Terus kemudian 10 orang suruh masuk, dikasih mangkok piring, kemudian mereka kenyang keluar, terus begitu sampai yang terakhir panci masih utuh. Ya, panci masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Ini contoh ya sederhana bahwa Nabi Rasul itu sosok yang diberkahi. Ada lagi misalnya yang lain, para ulama, orang-orang soleh itu diberkahi ya. Nah, hanya saja kadang-kadang tabaruknya kita ini mungkin ada yang nggak pas ya. Mereka barokahnya itu pada ilmunya, pada nasihatnya, pada doanya ya. Jadi kadang-kadang ada orang, kita sama-sama tahu orang alim, para ulama itu sosok yang diberkahi ya. Cuma kadang-kadang ada orang yang salah dalam bentuk mengambil barokah ya. Nah, ada pada tempat, barokah itu ada pada tempat. Ada misalnya Masjidil Haram, tempat di sana barokah, makanya sholat di sana 100.000 kali dibanding Masjid Nurul Quwah pahalanya. Ya. Kemudian Masjid Nabawi itu masjid yang diberkahi ya.
maka sholat di sana 1000 kali ya pahalanya dibanding sholat di Masjid Nurul Ukhwah atau masjid yang lain. Kan begitu. Ada barokah pada waktu. Bulan hari Jumat itu waktu yang diberkahi. Bulan Ramadan waktu yang diberkahi. Sepertiga malam yang akhir waktu yang diberkahi. Kemudian ada barokah pada hal-hal yang lain. Air zam-zam, air yang diberkahi. Pohon kurma, pohon yang diberkahi. Wah, kita kalau lihat hadis-hadisnya ternyata barokah itu banyak. Nah, ternyata salah satu barokah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu barokah pada bulan Ramadan. Kita baru bahas satu slide ya. Jadi satu slide itu setengah jam lebih. Nah, 10 slide ya nanti kali setengah jam. Ya, kalau tidak habis kita sedapatnya saja ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Kita tadi tahu bahwa berkah sesuatu kalau mengandung berkah itu akan bertambah, dilipat gandakan, ya kebaikannya, pahalanya, manfaatnya dan lain-lain. Kan begitu, barokah itu begitu. Nah, bulan Ramadan itu waktu yang diberkahi, waktu yang diberkahi. Siangnya maupun malamnya. Jadi bukan hanya malamnya saja, siangnya juga diberkahi. Pokoknya sepanjang waktu bulan Ramadan itu adalah waktu yang diberkahi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Jadi karena bulan kalau dalam Islam bulan Qamariah itu 29 atau 30 hari berdasarkan perhitungan peredaran bulan. Nah, peredaran bulan ini macam-macam kalau di Indonesia. Ada yang pakai ruqyah. Dilihat, ruqyahnya itu satu negara. Kalau di madhab yang dipakai NU itu ruqyahnya satu negara. Ya, jadi satu negara itu harus sama mulainya maupun akhirnya. Kira-kira begitu kalau dipakai oleh NU. Kalau Muhammadiyah pakainya itu wujudul hilal, ya. Jadi hisab itu kalau kita pakai buat sholat itu dipakai mutlak tanpa ada ini. Jadi kita kalau sholat itu pakainya hisab loh. Padahal kalau hadisnya itu pakainya ruqyah. Ya, sholat duhur dimulai matahari zawal. Jadi pertengahan agak geser dikit, kan begitu. Ruqyah melihat, ya. Kemudian asar kira-kira panjang bayangan lebih panjang sedikit daripada tinggi bayangan. Kan ruqyah namanya itu. Maghrib, ya, terus kemudian maghrib itu matahari mulai terbenam sampai merah-merahnya itu masih ada di langit. Namanya ruqyah itu melihat. Aisyah ketika merah-merahnya itu hilang. Tapi sekarang kita nggak pakai begitu. Kita pakai jam. Hisab namanya. Kan begitu. Jam berapa sholat? Itu hisab gitu, bukan ruqyah, ya. Nah, kalau dalam sholat ini memang tidak ada masalah. Tapi kalau dalam perhitungan untuk bulan ini memang ada perbedaan pendapat. Kalau Muhammadiyah itu pakai wujudul hilal, ya, wujudul hilal. Pokoknya meskipun belum kelihatan tapi bulan itu wujud, berarti bulannya itu sudah ganti. Ini madhabnya Muhammadiyah. Kalau debat itu imkan ruqyah. Jadi hisab tapi pakai ruqyah juga. Jadi kalau itu ruqyah, kalau debat itu hisab tapi pakai ruqyah, ya. Terus kemudian itu dulu berapa ya? 2,5 derajat apa ya? Sekarang jadi 3 derajat, ya. Jadi memang begitu ada perbedaan macam-macam. Nanti kalau kita lihat yang lain-lain ada lagi perbedaan lagi. Misalnya ada aboge. Tahun alif jatuh pada Rabu pagi, ya itu beda lagi. Bingung gitu ya. Jadi macam-macam urusannya, ya. Nah, kembali ke persoalan bulan Ramadan, bulan diberkahi, ya, bulan yang diberkahi dari awal sampai akhir. Nah, karena itu kita harus manfaatkan sesuai dengan kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi. Dimanfaatkan untuk apa? Yang pertama untuk beribadah. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk beribadah, ya, bukan bulan untuk bertengkar. Karena kalau nyari-nyari pertengkaran itu banyak. Nyari-nyari pertengkaran itu banyak, ya. Kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal itu jadi pertengkaran. Salat tarawih berapa rakaat jadi pertengkaran. Imsak itu bagaimana jadi pertengkaran. Kemudian ada lagi niat itu harian apa bulanan jadi pertengkaran. Nanti mau buka doanya apa jadi pertengkaran. Pokoknya kalau nyari-nyari pertengkaran itu banyak. Nyari-nyari pertengkaran itu banyak. Tapi harus kita pahami bahwa bulan Ramadan itu semestinya menjadi bulan untuk beribadah. Karena bulan ibadah itu, karena ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Hari-hari biasa itu pahala itu dilipat gandakan. Kita kalau
amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan, bisa 10 kali, bisa 100 kali, 700 kali sampai tidak terhingga. Hari-hari biasa saja begitu, apalagi hari di bulan Ramadan akan tambah dilipat gandakan. Yang kedua, sudah bisa. Nanti ada yang ngasih kode ya, soalnya jamnya nggak sama ini. Ya, ada yang ngasih kode. Yang kedua kita gunakan sebagai apa? Yang kedua ini kita gunakan untuk berdoa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini kan terkenal ya, apabila hambaku bertanya kepadaku ya tentang aku, katakan aku dekat. Ya, aku akan mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa. Ya. Ayat ini terselip di tengah-tengah ayat tentang puasa. Jadi ayat-ayat sebelumnya membahas masalah puasa, ayat sesudahnya juga membahas masalah puasa. Jadi ini ayat tentang doa keselip di tengah-tengah, kecempet. Ini salah letak atau bagaimana? Kan begitu ya. Kita kalau orang awam mengatakan mungkin begitu. Ini ayatnya kayak salah tempat ini. Mau di atasnya sama bawahnya itu bahas masalah puasa, kok tiba-tiba di tengah-tengah ada ayat khusus bahas masalah doa. Tapi bagi para ulama ahli tafsir, mereka tahu munasabah ayat, hubungan antara ayat. Mereka jadi kemudian punya kesimpulan. Oh, berarti doanya orang puasa itu makbul. Doanya orang puasa itu mustajab, diterima. Kenapa? Ayat tentang doa letaknya di tengah-tengah pembahasan masalah ayat tentang puasa. Oh, begitu. Ini penjelasan para ulama begitu. Ya, bukan salah tempat, bukan ngasal kenapa tempatnya di situ, bukan, ya. Nah, karena itu bulan Ramadan kita gunakan untuk banyak berdoa, mumpung lagi puasa. Doanya makbul. Wabil khusus memang ada waktu-waktu yang diperintahkan untuk banyak berdoa. Jelang buka disuruh banyak berdoa, makbul. Kemudian saat sahur, waktu barokah disuruh banyak berdoa. Ya, ini perlu kita perhatikan bareng-bareng karena di tengah-tengah kita biasanya kalau jelang buka ini banyak orang nongkrong di depan jalan. Ya, mereka itu nongkrong nunggu buka ya. Ada yang ya pokoknya kurang bermanfaat. Ya, ada lagi misalnya ketika sahur nonton TV ya. TV-nya itu sementara kalau sahur dimatikan aja dulu ya. Ya, karena biasanya itu isinya hiburan-hiburan yang kurang bermanfaat. Padahal itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Laisa syai'un aqrabu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Apalagi doanya orang berpuasa, apalagi doa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, jadi ini barokahnya bulan Ramadan kita manfaatkan untuk berdoa selain beribadah. Kemudian yang ketiga, karena bulan Ramadan itu ada syariat khusus, ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, ya, wa shaumi Ramadan. Ya, jadi puasa di bulan ada syariat berupa puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu ketika bahas puasa ini tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Asyamu li wa ana atsi bihi, atau dalam riwayat yang lain fa innahu li wa ana atsi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Padahal kalau mau jujur, sebenarnya semua ibadah itu untuk Allah. Ya, apa ada yang buat kita? Nggak ada. Ibadah apa? Salat, tilawah, sedekah, zakat, haji, kurban, apa semua ibadah itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah itu semua untuk Allah, bukan hanya puasa. Dan nanti di akhirat hanya Allah saja yang bisa balas. Ya, bukan hanya puasa saja, ibadah kita pun pahalanya bisa memberikan pahala itu hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Makanya hadis-hadis masalah riya, kamu melakukan amal karena mau pamer, silakan datang kepada orang-orang yang kamu pamerin, minta pahala sama dia kalau dia bisa. Kan begitu. Jadi karena semua ibadah itu ini sekaligus menunjukkan beramal karena ingin diberi pahala itu bagian dari ikhlas. Karena kadang-kadang ada orang itu agak berlebihan, seolah-olah ikhlas itu tidak butuh apa-apa. Kalau beramal karena surga berarti kurang ikhlas, takut neraka kurang ikhlas, minta pahala kurang ikhlas. Bukan itu. Itu termasuk di antara bagian turunan dari makna ikhlas.
Yang punya surga itu Allah, kita minta surga. Yang takut neraka, Allah bisa berikan azab karena neraka. Allah yang bisa berikan pahala, kita minta pahala. Itu termasuk turunan dari ikhlas. Ya, jamaah masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah. Jadi puasa itu seperti itu. Tapi kenapa kemudian asyamuli wa ana adsi bihi? Puasa itu untukku dan aku yang akan balasnya karena pahalanya besar sekali. Sampai-sampai seolah-olah ada pengkhususan. Ya, jadi pahala sedemikian besar, makanya asyamuli dinisbatkan langsung kepada Allah. Allah yang akan balas. Ya, akan berikan pahalanya. Jadi ada pahala yang sedemikian besar. Kemudian barokah yang lain, ya, karena puasa itu identik dengan kesabaran. Orang kalau lagi puasa disuruh sabar dari subuh sampai maghrib, ya, terhadap apa? Terhadap perkara-perkara yang bisa merusak dan membatalkan puasa. Ya, disuruh imsak. Puasa itu artinya imsak, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya. Apalagi yang bisa merusak, ya, tiba-tiba ada orang yang mancing-mancing emosi, saya lagi puasa, ya. Misalnya disuruh ngomong begini, Pak. Jadi disuruh sabar. Dan atas buah kesabaran di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kepada orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa hisab. Tanpa perhitungan. Nggak ada hitungannya orang sabar, pahalanya itu nggak ada hitungannya, ya. Makanya los-losan. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Kan begitu. Ini sabar ada batasnya. Ini batas kesabaran saya sudah habis. Sabar itu nggak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena pahalanya juga tanpa batas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nggak pakai perhitungan pahala orang sabar, ya. Dan itu lebih mudah kita praktekkan di bulan Ramadan. Memang bulan untuk kita melatih kesabaran. Dan kemudian di antara barokah bulan Ramadan adalah di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya. Ayatnya itu kan terkenal, ya. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan itu salah satu barokahnya karena di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Jamaah Masjid Nurul Huda dirahmati Allah. Jadi umur kita ini umat yang terakhir. Umat yang terakhir. Umurnya pendek, kesempatan beramalnya pendek. Dan biasanya amalnya juga gak hebat-hebat sekali, ya. Kita beramal itu kan amalnya penuh kekurangan di sana sini. Kadang-kadang syarat rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Kadang ada perkara-perkara yang merusak atau mengurangi derajat dari amal yang kita lakukan. Kan begitu? Ya, sudah umurnya pendek, kesempatan beramalnya pendek, dan umurnya yang digunakan buat beramal juga sedikit. Iya kan? Jadi kita sehari beramalnya itu berapa menit gitu kan? Kan tidak semuanya kita gunakan untuk beramal. Ya, kecuali kalau ada perkara-perkara mubah yang kita niati untuk amal dibungkus dengan niat yang baik dengan bismillah, kemudian bisa dihitung sebagai pahala, ya. Tapi prinsipnya kalau yang ubudiyah itu umurnya itu yang digunakan untuk beramal tidak banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa Lailatul Qadar kepada umat Islam. Tiap malamnya, ya, tiap tahunnya ada satu Lailatul Qadar terselip di bulan Ramadan. Di hari yang keberapa, malam keberapa dirahasiakan. Pokoknya kita suruh mencari di malam-malam yang ganjil. Malam yang ganjil, malam yang keberapa? Nah, ini nanti tergantung cara kita ngitung. Ya, kalau puasanya kemarin berarti malam ini malam ganjil. Kalau puasanya sekarang berarti malam ini malam genap. Kan nggak jelas. Pokoknya kita dijagani nggak usah yang ganjil-ganjil saja. Pokoknya setia semua saja, ya. Sudah masuk 10 hari akhir yang Ramadan, ngebut mencari Lailatul Qadar. Karena kalau mendapat Lailatul Qadar, itu kita dapat pahala bonus amalan senilai 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, ya, sekitar itu. 83 tahun pahala segitu isinya kebaikan. Jadi kalau misalnya umur kita 60 tahun, kemudian nyawa kita dicabut, ya.
Tetapi dalam 60 tahun itu kita dapat Lailatul Qadar 10 kali. Ya. 10 kali dapat Lailatul Qadar. Ya kan? Misalnya, maka satu Lailatul Qadar 83 tahun plus kali 10 kali 830 tahun, ya. Bonus amalnya ini umurnya cuma 60 tahun. Tapi selama 60 tahun itu dapat Lailatul Qadar 10 kali. Maka pahalanya itu seperti orang yang beramal berapa? 830 plus umurnya itu. Ya. Karena umurnya Nabi Muhammad itu cuma 60 tahun, 70 tahun. Ada yang 80, 90 iya sih. Tapi penyakitan kan begitu ya. Penyakitan apa-apa sulit, apa-apa nggak enak dimakan, pokoknya udah nggak enak gitu ya. Umurnya panjang iya sih, tapi sudah apa-apa nggak bisa itu ya. Jadi memang makanya kalau misalnya mati itu jangan terlalu tua. Ya, jangan terlalu tua ya, karena mati kalau sudah terlalu tua itu kadang-kadang itu ya. Apa-apa sulit, apa-apa berat gitu ya. Malah kadang-kadang yang keramat juga kurang ikhlas. Yang keramat kadang-kadang kurang. Padahal orang tua itu apa? Pintu surga ya. Orang tua itu pintu surga ya. Jadi kembali ke persoalan Lailatul Qadar itu salah satu barokah yang diberikan Allah di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Nggak diberikan. Maka ketemu bulan Ramadan kita gunakan dengan banyak amal ibadah supaya kita bisa mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Jam berapa? 17 lebih 3 ya. Nanti kita 17/4 ya. Ya. Yang kedua, bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Kenapa Ramadan disebut sebagai Syahrul Qur'an? Karena Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Karena bulan Ramadan memang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Prinsipnya itu ternyata Al-Qur'an itu kita bisa pahami sebagai kalamullah, bisa kita pahami sebagai kitabullah. Ya, Al-Qur'an itu ya kalamullah, ya kitabullah. Kitabullah itu ini sudah dalam bentuk mushaf. Ya, kitabullah. Namanya kitabullah, ya. Kalamullah itu yang mana? Kalau diucapkan. Nah, ini kalamullah. Ya, jadi kayak tadi misalnya tadi itu baca surat apa? Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat ke 56. Kalau 55 Ar-Rahman kan gitu ya. Jadi kalau diucapkan ini kalamullah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Gitu ya. Jadi kalau diucapkan itu kalamullah. Kalau bentuknya begini kitabullah ya. Nah, ini supaya ini bedanya apa sih? Kira-kira orang bilang begitu ya. Bedanya begitu ya. Jadi bentuknya mushaf kitabullah diucapkan namanya kalamullah. Nah, Al-Qur'an itu dan kitab-kitab sebelumnya itu turunnya di bulan Ramadan. Taurat, Zabur, Injil turun di bulan Ramadan. Suhuf turun di bulan Ramadan, termasuk Quran turun di bulan Ramadan. Bedanya kalau Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya itu turunnya sekali, jumlah wahidah, turun sekali, satu geluntung. Dan bentuknya tulisan. Jadi kitab-kitab sebelumnya turun bentuknya tulisan. Turunnya tulisan, ya. Kalau Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an turun 2 kali. Turun yang pertama jumlah wahidah sama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, kejadiannya pada saat Lailatul Qadar, sebelum kenabian Nabi Muhammad, ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad eranya itu sudah turun di langit dunia. Terus kemudian turun yang kedua dari Baitul Izzah ke bumi, dimulainya 17 Ramadan. Turunnya dalam bentuk suara. Turunnya dalam bentuk suara. Ya, jadi bedanya Quran dengan kitab sebelumnya turunnya tulisan, Al-Qur'an turunnya suara. Jadi kalau tahu komputer ya atau ini ya. Jadi kalau kitab sebelumnya PDF ya, Word. Nah, kalau Al-Qur'an MP3. Suara gitu ya, MP3 ya dari malaikat Jibril ya. Diawalinya di 17 Ramadan ya. Jadi ini perbedaan. Nah, selanjutnya Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur di
bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ada yang turun ketika Rasulullah sedang tidur. Ada Al-Quran turun ketika Rasulullah sedang tidur. Ayat An-Naumi. Dalam Al-Quran ada satu surat yang diturunkan ketika Nabi sedang tidur. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim dapat wahyu ketika sedang tidur. Wahyunya apa? Nyembelih anaknya kan ketika sedang tidur. Nabi juga begitu, Nabi Muhammad dapat wahyu ketika sedang tidur dalam mimpi. Ya, suratnya apa? Suratnya itu insya Allah kita semua sudah hafal. Ya, karena cuma 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, Al-Kautsar turun ketika Nabi sedang tidur. Jadi seolah-olah mengulang mukjizatnya Nabi Ibrahim, kan begitu? Ya. Karena mukjizatnya Nabi itu memuncaki mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan, kan begitu? Ya. Nabi Musa berbicara dengan Allah di bumi. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha, kan begitu? Ya. Ada lagi, ya macam-macam. Pokoknya ini banyak mukjizatnya Nabi Muhammad memuncaki mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, kembali ke persoalan, ada yang turun ketika tidur, ada yang ketika sedang safar, ada yang ketika sedang mukim, ada yang turun di siang hari, ada yang turun di malam hari, ada yang turun sebelum hijrah, namanya Makkiyah. Jadi surat Makkiyah turun sebelum hijrah ke Madinah, namanya Makkiyah. Mau turun di Mekah, mau turun di Thaif, namanya Makkiyah. Turunnya sebelum hijrah. Kalau turunnya sesudah hijrah, namanya Madaniyah. Mau turun di Madinah, mau turun di Hudaybiyah, mau turun di Tabuk, bahkan kalau perlu turun di Mekah. Tapi kalau kejadiannya sesudah hijrah, namanya Madaniyah. Sering kami sampaikan contoh surat Madaniyah, turunnya di Mekah tapi Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suratul Nasr Madaniyah, kan gitu. Ini kalau di tempat kami itu ada khataman namanya. Suratul Nasr Madaniyah, wahia berapa ayat tadi? Ya, jadi Madaniyah. Termasuk ada ayat yang turunnya di langit. Ya, jadi Quran itu ada ayat As-Sama turun di langit. Al-Quran ada 6.236 ayat. Berapa? 6.236 ayat. Cara mengingat-ingat sederhana. 6. Kemudian usia Nabi Muhammad dakwahnya 23. Kan begitu ya? 6, 2, 3, 6 gitu ya. Itu jumlahnya. Memang Al-Quran itu cara menghitung ayatnya beda-beda ya. Karena dulu Nabi itu tidak, ini ayat 1, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 2 itu nggak begitu. Pokoknya beliau baca terus, kadang jeda, kadang baca begitu ya. Nah, ini ulama nanti beda-beda. Ini jeda ini ayat apa cuma jeda. Ini kan begitu kan? Makanya beda-beda. Tapi yang masyhur, yang terkenal, yang kuat 6, 2, 3, 6. Ya, 6, 2, 3, 6. Ada 2 ayat yang statusnya ayat As-Sama turun di langit. Turunnya ketika Mi'raj. Oleh-olehnya itu selain sholat 5 waktu, perintah sholat 5 waktu juga ada ayat Al-Quran. Insya Allah kita sudah hafal 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Jadi memang begini ya. Kita ini kalau bulan Ramadan tuh kan semangatnya pengen khatam berkali-kali. Ya, pengen khatam berkali-kali. Semangat baca Qur'annya kuat.
Ya kadang-kadang itu bacanya cepet banget. Saya pribadi itu dulu ya kayak gitu, setengah jam sejus. Bacanya, cepet banget. Makanya tahu lah gitu ya, setengah jam sejus itu cepet nih bacanya itu. Cuma kadang-kadang itu merasa kurang bisa menikmati ya. Jadi ya baca, ya merasa dapat pahala, kalau tiap gurunya dapat pahala kan gitu. Cara majunya itu cepet. Ya cuma setengah jam itu berapa petak gitu ya. Tapi merasa kurang bisa menghayati gitu ya, menikmati. Makanya setelah itu dipelankan, pakai lagu gitu ya. Lagu itu adalah lagu jiharkah namanya. Ya. Jadi kita ini baca cepat maupun pelan, ya, tartil maupun hadir itu sama-sama harus diperhatikan, harus ditegakkan tajwidnya. Kemudian ada qalqalah, ada mad, ada hukum nun mati, hukum mim mati, hukum lam takrif, macam-macam itu ya, itu harus ditegakkan. Bahkan ketika kita itu bacanya itu cepat, ya, karena baca cepat sama baca pelan itu kira-kira seperti adzan sama iqamah. Adzan sama iqamah itu kan yang dibaca sama, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, kan gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan begitu. Tapi kalau adzan itu cenderungnya itu panjang, kalau qomat cenderungnya itu pendek, ya. Tetapi kan sama-sama, ya, sama-sama tajwidnya harus benar, kan gitu, ya. Karena kadang-kadang ada orang baca Quran itu kayak sepur, gitu. Itu nggak bener itu ya. Jadi tajwidnya mesti banyak salahnya, makhrajul hurufnya mesti banyak salahnya, ya. Makanya meskipun bacanya cepat, tetap juga harus diindahkan, dikuatkan tajwidnya, ya. Tapi kalau kepengen 1 menit ya, 1 menit ya. Nah, jadi Al-Quran Ramadan itu syahrul Quran, maka kita manfaatkan untuk banyak tilawah Quran, ya. Supaya semangat, ya bikin majelis Quran, bisa kita tilawah sendiri mandiri, bisa di masjid, bisa di rumah bareng keluarga, bisa kadang kontak-kontakan, ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada grup-grup WA, ya, pokoknya kita seberapa hari sekali harus khatam. Kalau ada temennya itu dia semangat. Jadi berteman dengan orang-orang yang juga sama-sama punya visi untuk tilawah Quran dan tadarus Quran, ya. Jadi kita baru dapat 2 dari sekian slide. Gampang kita kapan-kapan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, insya Allah, ya. Yang melanjutkan tidak harus saya, mungkin nanti siapa gitu. Mungkin nanti siapa itu yang melanjutkan, tidak harus kami, ya. Ini yang ingin dapat slide ini silakan hubungi panitia, ya, nanti bisa dibagi. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.